Halo, selamat pagi di Indonesia sekarang ya. Kia ora, tina koto katoa. Salam buat semua. Kembali bertemu lagi dengan saya, Derta. Sebelum Anda biar seperti itu, YouTuber profesional, ya kan? Sebelum Anda menonton lebih lanjut, tolong di like, subscribe, dan komen ya video aku. Jadi video ini adalah video, maksudnya konten-konten yang ada di dalam akun saya itu adalah pengalaman saya menjadi anak rantau di negeri orang. Saya kemarin ada buat video tentang University of Canterbury, universitas tempat saya pernah kuliah tahun 2017. Tapi saya belum upload karena panjang dan sepertinya harus diedit. Saya belum punya waktu karena aku udah mulai kerja. Terus sekarang aku lagi break lunch. Kayaknya cuman sisa waktu cuman tinggal sebentar lagi. Jadi aku lunch itu ada 1 jam. Sesudah makan biasanya aku suka jalan-jalan. Ini ada kayak hutan kecil kayak gitu di persis di dekatnya tempat aku kerja, masih di daerah university. Jadi kalau mau virtual touring tentang university, tunggu video saya yang berikutnya dan itu penjelasannya lengkap. Sekarang saya mau kasih update tentang kondisi COVID di New Zealand. Hari ini terakhir kita level 3. Besok akan mulai masuk ke level 2. Jadi di level 2 kita sudah semua sekolah sudah masuk. Universitas, kalau universitas kayaknya masih online deh sampai semester 1 selesai. Semester 1 kah? Ya, semester 1. Terus mall-mall sudah buka, toko-toko, intinya semua pusat bisnis sudah buka ya. Karena perlu teman-teman ketahui kalau kemarin itu kita dimulai dengan lockdown 4. Jadi di New Zealand itu pemerintahannya bagus banget dalam penanganan COVID ini. Walaupun orang-orang sini masih komplain juga sih, terlalu lambat katanya. Jadi di bulan kapan tuh? Di bulan pertengahan Mei itu begitu sudah mulai banyak kasus, langsung kita udah tutup border. Maksudnya nggak nerima lagi orang datang dan keluar ke New Zealand. Terus dia menutup border. Lalu pertama sekali ya, sebelum lockdown itu kita dikasih tahu di berita. Jadi Perdana Menteri di sini Perdana Menteri ya, bukan Presiden. Perdana Menteri di sini itu Jacinda Ardern mengkomunikasikan kepada semua rakyatnya. Jadi dia live di TV. Semua media membuatnya live. Dia kasih tahu, oke, kita akan ke lockdown level 4, itu yang paling tinggi. Jadi itu total lockdown. Kita semuanya harus di rumah, sekolah tutup, semua tutup. Kita hanya boleh keluar untuk essential things, kayak beli obat ke toko obat, sama ketemu dokter, sama belanja grocery, belanja kebutuhan sehari-hari gitu. Agak ribut ya, soalnya ada construction di sana di gedung engineering. Sorry ya teman-teman. Terus sesudah dia umumkan, sorenya pada hari yang sama dia umumkan itu, jadi waktu dia umumkan dikasih guideline-nya itu jelas. Misalnya, oke, kita akan lockdown, bagaimana cara pelaksanaannya, terus orang yang kerja gajinya gimana, itu ada. Semua pekerja itu
dibayar ya. Jadi pemerintah itu menyiapkan dana berapa triliun, 9 triliun, berapakah gitu New Zealand dollar untuk membayar semua orang-orang yang harus jadi tinggal di rumah nggak kerja gitu. Tapi dengan syarat perusahaan tempat dia kerja itu harus membuat laporan dan membuktikan kalau bisnisnya itu merugi sebesar 30% minimal. Jadi kalau begitu kondisi perusahaannya, dia boleh ajukan ke pemerintah. Terus nanti pemerintah kasih subsidi ya, gaji subsidi 80% gitu. Nah, sesudah dia umumkan segala macam, jelas pelaksanaannya gimana. Terus sorenya hari yang sama itu kita semua dapat SMS dari National Emergency Bureau yang memberitahukan warning kita akan masuk level 4, di mana kamu tinggal sekarang adalah tempat kamu tinggal sampai 30 hari mendatang. Kamu nggak boleh ninggalkan rumah. Jadi rumah itu kita ada istilahnya bubble. Kamu nggak boleh ninggalin bubble, nggak boleh ketemu orang dari bubble lain. Semuanya hanya boleh lewat virtual. Nah itu kita sudah lakukan 4 minggu. Lalu sesudah minggu ketiga, sesudah itu dilihat kurvanya itu sudah mulai turun gitu ya. Dan minggu keempat turun. Sesudah itu kita rasa sudah berhasil mengeliminasi virus COVID-19. Terus kita pindah ke level 3. Level 3 sesudah 4 minggu pindah ke level 3 itu cuman 2 minggu. Terus tapi masih banyak restriction. Kuponi gue jelek banget ya begitu. Ini kepanjangan sih, tutupin mata. Terus udah pindah 2 minggu masih banyak restriction, harus social distance. Terus kita nah ini level 3 itu berakhir hari ini. Level 3 itu dibuka untuk supaya bisnis makanan atau bisnis lain itu boleh buka tapi online. Tokonya nggak buka tapi toko online-nya buka, dan mereka serve delivery aja. Lalu mulai besok level 2 semuanya sudah kembali hampir mirip normal, tapi tidak seperti normalnya. Masih tetap banyak restriction, kayak kita mall sudah buka, semua pusat bisnis buka, tapi kalau social gathering itu misalnya kayak ada pernikahan, ada yang meninggal, kegiatan gereja belum boleh, hanya boleh maksimal ke 10 orang. Tapi kan nggak mungkin masa orang ke gereja 10 orang. Bisa jadi kayaknya kita masih gereja 2 minggu ini masih tetap gereja online di level 2. Pemerintah New Zealand itu setiap hari selama lockdown itu live. Jacinda Ardern itu live setiap hari ngupdate kasusnya sudah berapa, hari ini berapa yang terkena kasus, berapa yang probable, yang kemungkinan, terus berapa yang meninggal per kemarin. Nah itu setiap jam 1. Jadi setiap hari selama lockdown level 4 itu kita nungguin gitu ya. Kan yang ngumumkan total kasusnya itu ada Dr. Ashley, jadi dia direkturnya kayak departemen kesehatan gitu, namanya si Ashley. Jadi orang sini bikin jokes Ashley show gitu at 1 PM. Jadi semua rata-rata orang New Zealand itu, nggak semua kali ya, rata-rata mayoritas itu pasti tuning di TV gitu liatin. Terus kenapa New Zealand berhasil mengeliminasi COVID? Ya karena pertama penanganannya ya, pemerintahannya, tindakan-tindakan yang dilakukan itu jelas, apa segala macam itu jelas dan dipantau. Terus juga kita melakukan rapid test gitu di banyak tempat setiap hari, kapasitasnya sampai ratus ribuan. Terus tracing, kalau aku bilang sih tracingnya itu bagus. Dia orang katanya sih pakai teknologi untuk tracing. Tapi kalau kayak di tempat kita kan kemarin udah mulai masuk kerja di level 3, walaupun untuk anak-anak yang papa mamanya itu kerja di essential work gitu.
Nah udah gitu kita tracingnya nulis gitu siapa yang datang, jam berapa datang, jam berapa pulang, tanda tangan, terus sanitize segala macam, pokoknya protokolnya ketat teman. Lalu selain karena penanganan pemerintahannya, yang kedua adalah kesadaran masyarakatnya tinggi. Jadi kalau dibilangin oke, lockdown level 4, kalian harus stay di rumah, hanya boleh belanja sama ke dokter sama olahraga, tapi kalau olahraga pun harus di taman-taman yang dekat. Lain rata-rata sih ngikutin ya, buktinya kita berhasil. Jadi kesadaran masyarakatnya tinggi, sama-sama berperang memerangi gitu, maksud saya memerangi COVID. Jadi lalu update informasi jelas dan kesadaran masyarakatnya tinggi, itu yang lebih penting. Aku sambil jalan ya agak pegel. Nah lalu per kemarin saya cek datanya, harusnya hari ini aku belum tahu datanya ya, karena kan Ashley Show itu kan jam 1, ini belum jam 1. Per kemarin aku cek datanya itu yang kena kasus itu 1147 orang. Probable-nya nggak ada. Kemarin kasus 0, minggu lalu juga beberapa hari 0, tapi ada juga yang 2, 3 gitu, masih fluktuatif tapi masih rendah, sudah rendah sekali. Lalu yang meninggal itu 21 orang, tapi korban meninggal rata-rata itu sudah di atas 65 tahun dengan ada kondisi penyakitnya gitu. Jadi gak bisa ditolong, kasihan gitu. Ya, jadi dan begitulah perkembangan COVID sampai hari ini. Setiap jam 1 siang mereka masih live dan ngupdate, dan pemerintah ngasih tahu semua pusat bisnis, organisasi, sekolah, kampus yang buka, yang kembali bekerja gitu mulai besok itu harus bertanggung jawab untuk memastikan safety and check-nya jalan. Kalau enggak ntar kena audit. Baiklah, begitulah kondisi COVID di New Zealand. Saya mau jalan sedikit, ini kasih tahu sedikit ya. Ini kayak hutan ya, tahu nggak ini? Di belakang, cuman di belakangnya tempat kerja aku, masih di lingkungannya kampus. Jadi kampus UC itu asri, luas, banyak pohon-pohon, nyaman gitu ya. Itu ada bondar gimana? Ada sayur loh, itu bisa dipanen, watercress. Di sini ada lele, airnya jernih sekali, ngalir, nggak boleh dikotori, ntar kamu kena denda. Orang-orang sini rata-rata care sama lingkungan ya, nggak boleh buang sampah sembarang. Bukan karena divine, tapi memang kesadaran orangnya tinggi dan disiplin. Terus aku mau kasih tunjuk ini yang keren. Ini ada garden lagi di seal gara-gara COVID, nggak boleh masuk. Jadi ini ada community garden. Jadi di university ini ada kayak klub-klub gitu, ada klub olahraga, klub badminton, klub gym, ada klub membaca, ada klub masak. Nah ini klub gardening, berkebun. Jadi siapa yang ikut klub itu datang sini, ada rosternya, aku pernah lihat, pernah masuk. Datang sini terus ngerjain apa, dikasih tahu kerjanya apa, terus kalau panen ya mereka nikmatilah hasil ini, the labor of their work. Ya. Ini udah jam berapa ya? Aku harus kembali jam 1. Sudah jam 1, aku sudah harus pergi. Sampai ketemu lagi. Oh, pony, this is so annoying. Bye bye.